Malam di Gunung Lawu menusuk tulang, membawa aroma lembab dari dedaunan basah. Cahaya bulan menyelinap di sela-sela dahan pohon yang tinggi menjulang, menciptakan bayangan yang bergerak pelan, seperti sesuatu yang hidup. Jalur pendakian tampak sunyi, tapi keheningan itu terasa salah, terlalu sunyi untuk sebuah gunung yang biasanya dipenuhi suara serangga atau gemerisik daun. "Randi, cepat sedikit, kita harus sampai ke pos sebelum tengah malam," kata Joko. Suaranya tegas. Dia menoleh ke belakang, menatap temannya yang lebih lambat. Randi, dengan napas yang sudah tersengal-sengal, mengangguk tanpa berkata apa-apa. Dia terus melangkah, meski rasa tidak nyaman menjalar di punggungnya, seperti ada yang mengawasi. "Kenapa malam-malam sih, Jo? Pendakian siang lebih aman," gumam Randi akhirnya, mencoba mengalihkan pikirannya dari bayangan aneh yang terus muncul di tepi matanya. Malam lebih seru. Tantangan itu harus diambil. "Kamu mau jadi pendaki beneran atau cuma turis?" balas Joko sambil terkekeh. Namun, di balik candaannya ada aura sombong. Joko sudah terbiasa mendaki, dan baginya ini hanya perjalanan lain yang mudah. Tapi Randi berbeda. Dia baru pertama kali naik gunung, dan setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena fisiknya, tapi juga karena perasaan aneh yang semakin kuat. Di tengah perjalanan, suara itu muncul. Pelan, nyaris tak terdengar, seperti langkah kaki lain yang mengikuti mereka. Randi berhenti mendadak, menajamkan pendengaran. "Kamu dengar itu?" bisiknya dengan nada takut. Joko mengerutkan dahi. "Apa? Angin aja kali." Dia melanjutkan langkahnya tanpa ragu, membiarkan Randi berdiri kaku di belakang. Langkah kaki itu berhenti bersamaan dengan langkah mereka. Tapi ketika mereka mulai berjalan lagi, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Randi meraih lengan Joko. "Jok, serius, ini nggak beres. Udah, jangan paranoid. Gunung ini banyak mitos. Kalau kamu takut, itu cuma bikin pikiranmu main-main," balas Joko melepas genggaman Randi. Beberapa meter ke depan, Joko berhenti tiba-tiba. Di tengah jalur, ada sesajen kecil. Daun pisang yang diletakkan rapi. Di atasnya ada bunga, kemenyan, dan secangkir kecil cairan berwarna merah gelap. Bau kemenyan samar-samar tercium, menusuk hidung mereka. Randi menarik napas panjang. "Kita balik aja. Ini tanda, Jo. Gue gak mau main-main." Joko mendengus, menatap sesajen itu tanpa rasa takut. "Cuma tradisi, Ran. Gak ada yang aneh." Dengan santai, dia melangkahi sesajen itu, bahkan tanpa melihat ke bawah. "Jok, Serius, jangan sembarangan!" Randi berseru. Suaranya penuh ketegangan. Tapi Joko hanya tertawa kecil. "Udah, Ren. Kalau takut, tunggu aja di sini." Randi menghela napas berat, ragu-ragu sebelum akhirnya mengikuti langkah Joko. Tapi kali ini, dia terus menoleh ke belakang, merasa sesuatu di kegelapan itu bergerak. Meski tidak ada angin yang berembus, langit semakin gelap, kabut mulai turun, mengaburkan pandangan mereka. Dari kejauhan, samar-samar terdengar bunyi gamelan. Nada-nadanya pelan, seperti dimainkan. Di ujung dunia, Randi berhenti lagi. "Lo dengar itu?" Joko tidak menjawab. Wajahnya berubah serius. Untuk pertama kalinya malam itu, dia juga mendengar suara itu lembut, melodius, tapi ada sesuatu yang salah. Itu bukan suara gamelan biasa. "Udah, mungkin cuma angin," katanya akhirnya. Meski suaranya terdengar lebih tegang daripada sebelumnya. Tapi mereka tahu, angin tidak bisa bermain gamelan. Dari ufuk timur hingga ke ujung barat. Langkah kaki Joko dan Randi semakin berat. Udara dingin menusuk kulit, sementara kabut tebal perlahan menyelimuti jalur pendakian. Pandangan mereka hanya sejauh beberapa langkah ke depan. Cahaya senter yang redup seakan ditelan oleh kabut yang semakin pekat.
Jo, ini udah nggak bener. Kita nggak bisa lihat apa-apa, ujar Randi dengan napas terengah. Tangan kirinya memegang erat tali ransel, sementara tangan kanannya memegang kompas yang jarumnya terus berputar tanpa arah. Joko berhenti sejenak, memeriksa GPS di ponselnya. Layar menunjukkan sinyal 0. Dia menggerutu pelan. Kompas lo rusak, GPS ku juga nggak nyala. Kita cuma harus terus ikutin jalur ini. Jalur mana? Jalur mana? Tanya Randi. Kita bahkan gak tahu masih di jalur atau enggak. Joko menatap Randi dengan mata penuh keyakinan. Meskipun dalam hatinya mulai muncul keraguan, tapi dia tidak ingin terlihat lemah. Kalau lo panik, itu gak bakal bantu. Ikut gue aja. Randi ingin membantah, tapi tiba-tiba dia melihat sesuatu di kejauhan. Cahaya kecil seperti api. Jok, lihat itu. Dia menunjuk ke depan. Joko memicingkan mata, mencoba menembus kabut. Memang ada cahaya, bergerak perlahan, seperti obor yang melayang. Kayaknya ada orang, kata Joko. Mungkin penduduk lokal. Ayo kita samperin. Tapi Jok, kalau ini cuma halusinasi. Suara Randi melemah. Tapi Joko sudah melangkah maju. Tidak ada pilihan lain untuk Randi selain mengikutinya. Cahaya obor itu membawa mereka ke sebuah jalan kecil. Diapit pepohonan yang rapat. Kabut masih tebal, tapi perlahan pemandangan terbuka. Di depan mereka muncul sebuah kampung kecil. Rumah-rumahnya terbuat dari kayu dan bambu, beratap ijuk. Lampu-lampu minyak menerangi jalan-jalan sempit. Penduduk kampung berjalan pelan. Sebagian duduk di depan rumah, berbicara dalam suara yang nyaris berbisik. Mereka berpakaian seperti dari masa lalu, kain lurik dan kebaya sederhana, tanpa sepatu. Ini aneh, bisik Randi. Kenapa kampung kayak gini masih ada di sini? Joko tersenyum kecil, seolah menemukan sesuatu yang menarik. Tradisional, Ran. Lo harus belajar menghargai budaya lokal. Salah satu penduduk, seorang pria tua dengan tongkat kayu, mendekati mereka. Wajahnya dipenuhi kerutan, tapi matanya ramah. Pendaki, kalian pasti tersesat. Mari masuk, kami punya tempat istirahat, katanya dengan suara pelan tapi tegas. Joko mengangguk dengan mudah. Terima kasih, Pak. Namun, Randi tetap diam. Dia merasa ada yang aneh, meski tidak tahu apa. Mata penduduk kampung yang lain terus mengikuti mereka. Meskipun senyum di wajah mereka tidak hilang. Mereka dibawa ke sebuah rumah yang lebih besar, kemungkinan milik tetua desa. Di dalam sudah tersedia makanan nasi, sayur, dan lauk sederhana serta cangkir kecil berisi air jernih. Bau makanan itu menggoda, membuat perut Joko berbunyi keras. Silakan, makan. Kalian pasti lapar, kata si tetua. Mempersilakan mereka duduk di lantai. Joko langsung mengambil piring. Ini luar biasa. Terima kasih banyak. Dia mulai makan tanpa ragu, mengambil beberapa teguk air dari cangkir. Randi, di sisi lain, hanya memandangi makanan itu. Perasaannya semakin tidak nyaman. Jo, tunggu, kita nggak tahu ini aman atau enggak, bisiknya. Joko terkekeh sambil mengunyah. Santai aja, Ran. Mereka baik. Lo paranoid banget. Randi tidak menjawab. Dia hanya menatap air di cangkirnya, lalu melirik penduduk desa yang masih berdiri di sudut ruangan, tersenyum tanpa berkata apa-apa. Ada sesuatu yang salah, tapi dia tidak bisa menjelaskan apa. Malam semakin larut. Setelah makan, Joko dan Randi diantar ke sebuah kamar kecil dengan tikar anyaman di lantai. Tidurlah, besok kalian bisa melanjutkan perjalanan, ujar si tetua sebelum menutup pintu. Joko langsung berbaring, merasa tubuhnya lebih lelah dari biasanya. Tapi Randi duduk di sudut, matanya memandangi pintu. Di luar, suara gamelan samar terdengar lagi, semakin jelas dibanding sebelumnya. Jo, lo gak ngerasa ada yang aneh? Tanya Randi, berharap temannya masih bangun. Tapi Joko sudah tertidur lelap. Napasnya terdengar berat, seperti orang yang kelelahan.
Randi menarik napas panjang. Dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi jauh di dalam hatinya, dia tahu malam ini baru saja dimulai. Matahari pagi seharusnya membawa kelegaan. Tetapi di desa ini, semuanya terasa salah. Randi membuka matanya perlahan. Kamar tempat ia tidur sempit dan dingin. Hanya diterangi sedikit cahaya yang menembus dari sela dinding bambu. Ia melirik ke arah Joko, yang masih terbaring dengan wajah lelah. Meski semalam ia tidur lebih cepat. Keluar dari kamar, Randi mendapati suasana desa masih sama seperti saat mereka tiba tadi malam. Tidak ada suara ayam berkokok, tidak ada aktivitas pagi seperti biasanya. Penduduk desa duduk diam di depan rumah masing-masing, tersenyum tipis saat melihatnya. Randy merinding. Kenapa rasanya desa ini nggak berubah? Ia berharap ada tanda-tanda pagi yang normal, angin yang lebih hangat, suara burung, atau apapun yang menunjukkan bahwa mereka masih berada di dunia nyata. Ran, lo ngapain bengong? Suara Joko terdengar dari belakang, membuat Randi tersentak. Joko berdiri di ambang pintu, menguap lebar. Gue tidur nyenyak banget. Lo juga harus belajar rileks. Randi ingin menjawab, tetapi ia hanya menunjuk ke arah desa. Lihat deh Jo, ini gak masuk akal. Kita gak dengar suara pagi sama sekali. Joko mengangkat bahu, mencoba mengabaikan kekhawatiran temannya. Mungkin emang desa ini beda. Jangan aneh-aneh deh. Kita makan dulu, terus cabut. Mereka berjalan keluar rumah, berharap menemukan jalan keluar. Namun, setiap kali mereka mencoba pergi ke arah hutan, mereka kembali ke tempat yang sama. Jalannya melingkar, seperti ada kekuatan yang tak terlihat memaksa mereka kembali ke desa. Ini nggak mungkin, kata Randi dengan napas terengah. Kita udah muter 3 kali, Jo. Kita balik ke tempat yang sama terus. Joko, yang biasanya percaya diri, mulai terlihat kesal. Mungkin lo salah lihat. Kita coba lagi. Tapi setelah mencoba jalan lain, hasilnya tetap sama. Di tengah perjalanan, mereka melewati sesajen yang tergeletak di sebuah batu besar di tepi jalan. Lilin kecil masih menyala di sebelahnya, meskipun tidak ada angin sama sekali. Bau kemenyan tercium samar-samar, membuat suasana semakin ganjil. Jok, Randi menunjuk sesajen itu. Gue rasa ini ada hubungannya sama desa ini. Kayaknya kita udah ngelakuin sesuatu yang salah. Joko mendengus. Lo kebanyakan mikir mistis, fokus aja, cari jalan keluar. Tapi bahkan dia tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Setelah kembali ke desa, mereka bertemu lagi dengan tetua yang menyambut mereka tadi malam. Pria tua itu berdiri di tengah jalan, tongkat kayunya menghentak tanah perlahan. Kalian tersesat? Tanyanya dengan senyum kecil. Iya pak, kami cuma mau cari jalan balik ke jalur pendakian, jawab Joko dengan nada tegas, meskipun ia tahu usahanya tidak membuahkan hasil. Tetua itu menggeleng pelan. Tidak semudah itu. Desa ini hanya menerima orang yang dihormati penjaga gunung. Jika kalian sudah makan dan minum di sini, kalian sudah menjadi bagian dari desa ini. Kata-kata itu membuat Randi mundur setengah langkah. Apa maksud Bapak? Kami nggak mau tinggal di sini. Kami cuma lewat. Tetua itu menatap mereka dengan sorot mata yang sulit dijelaskan. Kalian telah menerima suguhan desa ini. Itu berarti kalian telah diterima. Keluar bukan keputusan kalian. Joko tertawa kecil, mencoba mengusir ketegangan. Pak, kami cuma butuh arah. Tolong tunjukin jalan keluar. Tetua itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah sesajen yang mereka lewati tadi. Saat malam kembali tiba, Joko mulai merasa tubuhnya lebih lemah. Ia mengeluhkan rasa pusing yang terus meningkat. Gue nggak ngerti, Ran. Kayaknya energi gue habis. Randi, yang sudah lebih waspada, mulai mengingat cerita rakyat tentang desa gaib di Gunung Lawu. Jo, gue ingat sesuatu. Ini kayak cerita orang-orang, desa yang gak pernah ada di peta. Tempat pendaki yang makan atau minum bakal terjebak selamanya. Joko mengerutkan dahi. Lo bercanda kan? Tapi sorot mata Randi menunjukkan bahwa ia serius. Lo makan,
dan minum tadi malam. Mungkin itu masalahnya, kata Randi, berusaha menenangkan temannya meskipun ia sendiri takut. Jadi lo mau gue kelaparan? Joko menjawab dengan nada marah. Meskipun ia tahu temannya hanya mencoba membantu. Randi menggenggam lengannya. Ini bukan soal kelaparan, Jo. Ini soal bertahan hidup. Joko akhirnya menyerah. Meskipun ia tahu kekuatannya semakin menurun. Malam itu, mereka tidur tanpa makan atau minum, berharap bisa menemukan jalan keluar keesokan harinya. Malam itu, Randi duduk dengan punggung menempel ke dinding bambu rumah. Matanya melirik keluar jendela, menembus kegelapan desa yang terasa lebih mencekam daripada sebelumnya. Joko terbaring di tikar di sudut ruangan. Napasnya terdengar berat. Gue gak kuat lagi, Ran. Suara Joko terdengar lirih. Wajahnya pucat, peluh membasahi dahinya. Meskipun udara terasa dingin, Randi menelan ludah, menahan rasa takut yang hampir melumpuhkan. Ia tahu, waktu mereka tidak banyak. Kita gak bisa diem aja, Jo. Harus ada jalan keluar. Joko hanya mengangguk lemah, seperti menyerah pada nasib. Randi memutuskan untuk keluar, meski kakinya terasa berat setiap melangkah. Desa itu sepi, lebih sunyi dari biasanya. Angin membawa suara samar seperti bisikan, membuat bulu kuduknya berdiri. Di tengah lapangan desa, ia melihat sesuatu yang berbeda. Sebuah sesajen besar dengan lilin menyala di sekelilingnya. Bunga-bunga segar tersusun rapi, dan di tengahnya ada semangkuk air jernih yang memantulkan cahaya bulan. Ini pasti ada hubungannya, bisik Randi pada dirinya sendiri. Ia merasa aneh, tapi juga yakin sesajen ini lebih dari sekadar persembahan. Ia berlari kembali ke rumah, menyeret Joko untuk melihat. Jok, gue nemu sesuatu. Lo harus lihat. Dengan sisa tenaganya, Joko berdiri dan mengikuti Randi ke lapangan. Saat mereka mendekati sesajen itu, langkah kaki mereka terhenti. Dari segala arah, penduduk desa mulai muncul satu persatu. Namun kali ini, senyum ramah mereka berubah. Mata mereka kosong. Wajah mereka seperti tidak lagi manusia. Beberapa terlihat pucat seperti mayat, dengan kulit mengelupas. Randi mundur selangkah. Tubuhnya gemetar. Apa-apaan ini? Kalian tidak boleh mendekati itu. Suara berat tetua desa terdengar di belakang mereka. Ia berdiri dengan tongkatnya. Matanya menyala seperti bara. Kalian sudah diterima di sini. Kenapa mencoba pergi? Lanjut tetua itu. Kami nggak mau tinggal di sini. Randi berteriak. Suaranya menggema. Kami cuma pendaki biasa. Kami cuma tersesat. Tetua desa menggeleng. Kalian sudah minum dari air desa ini. Kalian milik kami sekarang. Joko ambruk ke tanah. Tubuhnya semakin lemah. Ran, gue gak bisa. Randi memegang lengan Joko, memaksanya untuk berdiri. Kita gak bisa nyerah, Jo. Ada cara keluar, gue yakin. Randi ingat cerita rakyat yang pernah ia dengar. Jika seseorang tersesat di tempat seperti ini, mereka harus memohon ampun kepada penjaga gunung dan menyebut nama leluhur mereka. Itu satu-satunya cara. Dengan suara gemetar, ia mulai berbicara. Penjaga Gunung Lau, tolong lepaskan kami. Kami hanya pendaki yang tidak tahu adat. Ampuni kesalahan kami. Penduduk desa semakin mendekat. Wajah mereka berubah menjadi lebih mengerikan. Namun Randi tetap melanjutkan, menyebut nama leluhurnya yang ia ingat. Atas nama keluarga saya, Randi, anak dari Surono, cucu dari Wiryo, saya mohon, lepaskan kami. Kabut tebal tiba-tiba menyelimuti desa. Suara gemuruh terdengar dari kejauhan, seperti langkah kaki raksasa yang mengguncang tanah. Penduduk desa berhenti bergerak. Wajah mereka kembali menjadi kosong. Tetua desa menatap Randi dengan sorot mata yang sulit diartikan. Kalian beruntung, penjaga gunung menerima permohonan kalian. Tapi ingat, tidak semua orang seberuntung ini. Kabut semakin tebal, membuat Randi dan Joko sulit melihat apa-apa. Randi memegang tangan Joko erat-erat, memaksanya untuk tetap berdiri. Jo,
kita harus jalan. Ikutin gue. Mereka berjalan perlahan, menerobos kabut yang terasa berat seperti selimut basah. Suara gemuruh semakin keras. Namun tidak ada yang bisa mereka lihat. Lalu tiba-tiba, semuanya hening. Kabut perlahan menghilang. Dan mereka mendapati diri mereka berdiri di jalur pendakian. Udara terasa lebih segar. Dan suara burung berkicau terdengar jelas. Joko terjatuh ke tanah, menghirup napas dalam-dalam. Kita keluar. Ran, kita berhasil. Randi hanya berdiri diam, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Tapi ia tahu satu hal. Gunung Lawu telah memberikan mereka peringatan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Udara di sekitar mereka terasa lebih ringan. Kabut tebal yang tadi membungkus kini telah sirna. Joko dan Randi berdiri di jalur pendakian, sama seperti tempat mereka memulai perjalanan ini. Randi menghembuskan napas panjang. Tubuhnya masih gemetar. Kita berhasil keluar, Jo. Kita berhasil. Namun Joko tidak langsung menjawab. Ia terduduk di tanah. Pandangannya kosong, seperti sedang mencoba mencerna apa yang baru saja mereka alami. Ran, suara Joko terdengar serak. Ia memegangi lengannya. Apa ini? Randi mendekat dan melihat sebuah tanda aneh di lengan Joko. Seperti ukiran pola rumit yang terbakar ke kulit. Polanya melingkar, mengingatkan pada simbol-simbol kuno yang sering ia lihat di relief candi. Gue nggak tahu, jawab Randi pelan, mencoba menenangkan dirinya. Tapi dalam hatinya, tanda itu terasa seperti sebuah pesan. Atau mungkin peringatan. Mereka melanjutkan perjalanan turun gunung dengan langkah pelan. Joko masih lemah. Tubuhnya terasa berat seolah membawa beban tak terlihat. Sementara itu, Randi terus menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikuti mereka. Tapi setiap kali ia melihat, hanya ada pepohonan yang diam, seperti sedang mengawasi. Ketika akhirnya mereka sampai di pos pendakian, mereka disambut oleh sekelompok pendaki yang sedang beristirahat. Salah satu pendaki, seorang pria dengan jaket tebal dan wajah ramah, mendekati mereka. Kalian baik-baik aja? Tanyanya. Muka kalian pucat banget. Randi mencoba tersenyum, meskipun tubuhnya masih terasa gemetar. Kami cuma capek, jalurnya berat. Pendaki itu tertawa kecil, lalu menatap mereka lebih lama. Capek? Lebih dari itu kayaknya. Kalian? Ia berhenti sejenak, ragu-ragu. Kalian kelihatan seperti orang yang udah mati. Kata-kata itu membuat darah Randi membeku. Ia menoleh ke Joko, tapi sahabatnya itu hanya diam, menatap ke tanah. Kuma berkanda. Pendaki itu terkekeh, tapi nadanya terdengar terlalu serius, terlalu nyata. Mereka tidak menjawab, memilih melanjutkan perjalanan turun. Langkah mereka semakin cepat, seolah ingin segera meninggalkan gunung itu. Namun, perasaan tidak nyaman terus mengintai. Ketika mereka akhirnya sampai di kaki gunung, Joko berhenti sejenak dan memandangi tangannya. Pola di lengannya kini tampak lebih jelas, seperti hidup dan berdenyut. Ran, katanya pelan, lo pikir kita benar-benar keluar dari sana? Randi tidak menjawab. Ia memandang ke atas gunung, melihat kabut kembali menggulung puncaknya. Suara samar seperti tawa lembut terdengar dari kejauhan. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka turun, ia mulai meragukan kenyataan. Entahlah, Jo. Akhirnya ia berbisik. Entahlah. Malam itu, Gunung Lawu kembali sunyi. Tapi di dalam keheningan itu, ada sesuatu yang masih menunggu.